Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang keren ini, channel Mas Yano. Oke adik-adik, pembahasan soal kali ini adalah mengenai hidrokarbon. Skuy disimak baik-baik, pembahasan soal kali ini mengenai sifat-sifat hidrokarbon. Oke, nah soal yang pertama adik-adik, rumus struktur untuk senyawa hidrokarbon yang memiliki titik didih paling tinggi adalah ada A, B, C, D, E. Kira-kira yang mana adik-adik? Adik-adik, kalau adik-adik ingin mencoba mengerjakan soal nomor 1 sampai 5, silakan bisa di-skip dulu videonya, di-pause terlebih dahulu videonya. Kemudian nanti kalau sudah selesai, adik-adik lanjutkan kembali. Oke adik-adik, kita coba yang nomor 1. Adik-adik, di sini kata kuncinya untuk soal nomor 1 ini adalah titik didih yang paling tinggi. Oke. Kata kuncinya ada di titik didih paling tinggi. Nah, adik-adik, trik untuk menjawab soal nomor 1 ini, ingat bahwa titik didih itu, TB, kita lambangkan dengan TB, itu semakin tinggi apabila apa? Semakin banyak atom karbonnya dan semakin sedikit cabangnya. Jadi adik-adik, titik didih semakin tinggi itu apabila semakin banyak karbonnya, atom karbonnya semakin banyak dan semakin sedikit cabangnya. Oke, nah sekarang kita hitung adik-adik. Yang A ada berapa atom karbon? Yang A ada berapa atom karbon? 1, 2, 3, 4, 5. Yuk kita tulis ada 5 yang A. Yang B ada 1, 2, 3. Oke, kita tulis ada 3. Yang C 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang Do ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 kita tulis. Yang E yang terakhir ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5. Nah adik-adik, kita lihat di sini, atom karbon terbanyak adalah atom karbon sebanyak 5. Yang A 5, yang Do 5, yang E 5. Nah sekarang kita lihat cabangnya. Ini ada berapa cabang? 1, 2. Ada 2 cabang. Yang 5 yang Do, ada 1 cabang. Ini 1 cabang. Ini 2 cabang, ini 1 cabang. Yang ini tidak ada cabang. Nah, berarti yang paling sedikit cabangnya yang mana adik-adik? Atau yang tidak memiliki cabang? Oke, betul sekali yang E. Artinya jawaban yang memiliki titik didih paling tinggi dari 5 senyawa ini adalah yang E. Kenapa? Karena dia memiliki atom C sebanyak 5 dan tidak memiliki cabang. Oke. Cukup mudah adik-adik soal nomor 1 ini. Sekarang kita coba yang soal nomor 2 adik-adik. Soal nomor 2 masih Anu bacakan. Persamaan reaksi berikut yang merupakan reaksi pembakaran sempurna propana. Oke, kita lihat di sini ada yang namanya propana. Propana itu kita tahu bahwa C-nya ada 3. Hanya ada berapa adik-adik? Alkana ya. Alkana itu Cn H2n plus 2. N-nya 3. Berarti hanya 2N plus 2. N-nya 3, 2 kali 3, 6, ditambah 2, 8. Propana adalah C3H8. Nah, sekarang, karena di sini adalah reaksi pembakaran sempurna, reaksi pembakaran itu berarti ada senyawa hidrokarbon C3H8, oke, dibakar itu membutuhkan oksigen. Kalau sempurna menghasilkan gas karbon dioksida plus H2O. Nah, setelah kita menuliskan reaksinya, kita setarakan adik-adik jumlah atom C, jumlah atom H, dan jumlah atom oksigennya. Oke, C-nya ada 3 di sebelah kiri, sebelah kanan ada 1, berarti dikali 3 adik-adik. Selanjutnya, atom hidrogen, sebelah kiri ada 8, sebelah kanan ada 2. Nah, berarti dikali 4 adik-adik. Oke, jumlah atom oksigen kiri ada 2. Kanan ada 3 kali 2, 6. Ditambah 4 kali 1, 4.
6 tambah 4, 10. Berarti ini nanti dikali 5. Oke, kira-kira yang mana adik-adik yang jawabannya yang paling betul? C3H8 plus 5O2 menghasilkan 3 mol CO2 dan 4 mol H2O. Jawabannya adalah yang do. Mudah sekali adik-adik, 2 menit kalian bisa mengerjakan satu soal. Bahkan tidak sampai 2 menit adik-adik untuk mengerjakan satu soalnya. Oke, nah sekarang kita coba soal nomor 3 adik-adik. Ada campuran 5 liter metana dan butana dibakar sempurna dengan oksigen. Pada suhu dan tekanan yang sama dihasilkan CO2 sebanyak 17 liter. Volume masing-masing gas metana dan butana adalah berapa liter dan berapa liter? Oke, kita tahu bahwa di sini ada 2 senyawa, metana dan butana. Campurannya adalah 5 liter. Oke, di sini ada 5 liter. Nah, kemudian pada suhu dan tekanan yang sama dihasilkan CO2 sebanyak 17 liter. Volume masing-masing gas metana dan butana adalah, oke, kita tuliskan reaksinya dulu adik-adik. Jadi yang pertama ada metana. Metana itu kita ingat dia merupakan CH4. Butana kita tahu C4 hanya 10. Oke. Nah, karena di sini dibakar sempurna berarti direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Ini juga sama, plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Oke, kita setarakan reaksi pertama dan reaksi kedua. C-nya ada 1, kanan ada 1. Sudah sama ya adik-adik. Hanya ada 4, kanan ada 2. Berarti kanan dikali 2. Jumlah oksigennya, kanan ada 2 ditambah 2, 4. Ini ada 2, sebelah kiri berarti kali 2. Oke, reaksi kedua. Jumlah atom karbon sebelah kiri ada 4. Sebelah kanan ada 1, berarti dikali 4 ya adik-adik. Oke, jumlah atom hidrogen sebelah kiri ada berapa? 10. Oke, betul. Kanan 2. Kalau 2 berarti harus dikali berapa? Biar hasilnya 10 adik-adik. 5. Oke. Nah, kemudian oksigennya kalau di kanan ada 8 ditambah 5, 13. Ini ada 2, berarti 13 per 2. Oke, yang ditanyakan adalah volume masing-masing gas metana dan butana. Misalkan adik-adik, volumenya CH4 metana itu X, volumenya C4H10 itu butana adalah Y. Maka CO2 yang dihasilkan di sini juga X, kalau di sini 4, X. Sesuai dengan koefisiennya adik-adik. Kalau di sini berarti 2X, di sini 5, sorry ini Y ya adik-adik. Ini Y, berarti Y. Ini 5Y. Oke. Nah, sekarang adik-adik, kita tahu bahwa X plus Y untuk metana dan butana itu X ditambah Y itu kan sama dengan 5 liter. Oke, berarti kalau X sama dengan 5 min Y. Oke. Nah, kemudian CO2 sebanyak 17 liter. Kalau jumlah ini tadi X plus Y adalah 5 liter. Ini kan 5 liter. Nah, sedangkan jumlah ini CO2 yang dihasilkan adalah 17 liter. Oke, berarti X ditambah 4Y sama dengan 17. X-nya kita ganti dengan ini ya adik-adik. 5 min Y ditambah 4Y sama dengan 17. Min Y tambah 4Y, 3Y sama dengan 17 min 5. Berarti Y sama dengan 12 per 3 sama dengan 4 liter. Kalau Y-nya 4 liter berarti X-nya X ditambah Y sama dengan 5, berarti X sama dengan 5 min Y sama dengan 5 min 4 sama dengan 1 liter.
ini sama dengan 5 min 4 sama dengan 1 liter. Oke, nah artinya adik-adik, berarti X itu adalah metana, Y itu adalah butana. Berarti masing-masing gas metananya adalah 1 liter, 1 liter, butananya adalah 4 liter. Berarti 1 dan 4, jawabannya adalah yang C adik-adik. Oke, nah selanjutnya kita lanjut di nomor 4 adik-adik. Perhatikan beberapa persamaan reaksi kimia berikut. Ada reaksi 1, 2, 3, 4. Persamaan kimia yang menyatakan reaksi substitusi adalah yang mana? Oke, kita bahas yang satu dulu. Ada C3H8 plus O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Ingat, kalau ada reaksi seperti ini direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O, ini merupakan reaksi pembakaran adik-adik. Ini adalah pembakaran. Oke, pembakaran. Kemudian kalau yang kedua ini ada 2 senyawa menghasilkan 1 senyawa, ini adalah reaksi adisi. Jadi ini kan merupakan alkena, hasilnya adalah alkana. Pemutusan ikatan rangkap berarti dia termasuk ke dalam reaksi adisi. Sedangkan kalau kebalikannya ada 1 senyawa menghasilkan 2 senyawa, kebalikan dari adisi, eliminasi. Oke, nah kemudian yang terakhir ada 2 senyawa menghasilkan 2 senyawa juga, ini namanya adalah substitusi. Oke, substitusi. Nah, artinya mana yang merupakan reaksi substitusi? Ya, betul. Jawabannya adalah yang 4 saja, adik-adik. Oke, sekarang kita lanjut soal yang terakhir. Suatu senyawa hidrokarbon dibakar secara sempurna dan tiap 1 mol senyawa tersebut menghasilkan 5 mol CO2 dan 6 mol H2O. Senyawa tersebut adalah apa? Oke, kita misalkan senyawa hidrokarbonnya adalah CXHY dibakar plus O2 secara sempurna berarti menghasilkan CO2 dan H2O. Oke, nah di sini kita tahu bahwa 1 mol senyawa tersebut berarti ini 1 mol menghasilkan 5 mol CO2 dan 6 mol H2O. Kata kuncinya adik-adik ada di sini. Ada 1 mol senyawa tersebut, 5 mol CO2 dan 6 mol H2O. Nah, perbandingan mol ini artinya sama dengan perbandingan koefisien. Berarti ini nanti koefisiennya 1, ini koefisiennya berapa? 5 adik-adik, karena ini 5 mol. Ini 6, berarti ini koefisiennya 6. Nah, kemudian kita setarakan jumlah atom C kiri dan jumlah atom C sebelah kanan. Oke, kita setarakan. Jumlah atom C sebelah kiri ada X. Kanan ada 5, berarti C5. Jumlah atom H sebelah kiri sebanyak Y. Jumlah atom H sebelah kanan ada 6 kali 2, 12. Berarti C6H12. C6H12 ini termasuk ke dalam deret homolog alkana. Oke. Nah, sekarang kita cari dari A, B, C, D, E yang C-nya ada 5. Yang A, metil butana. Metil itu C-nya berapa adik-adik? Iya betul, 1. Kalau butana ada berapa? Ada 4. Oke, 1 ditambah 4 berarti 5. Jumlah C-nya ada 5. Alkana. Ini termasuk ke dalam alkana. Oke. Yang B sekarang, metil. 1 ya adik-adik. Butana 4. Ditambahkan 5. Pentadiena. Penta kan berapa adik-adik? 5 ya, sudah jelas. Pentena, C-nya 5 juga. Dimetil butana. Dimetil, berarti metilnya ada 2. Metil itu kan 1 C-nya. Karena di, berarti harus dikali 2. Berapa adik-adik? 2 ya, oke. Ditambahkan butana. Butana berapa? C-nya. Oke, 4. 2 ditambah 4, 6. Berarti C-nya 6. Oke, jawabannya kalau ndak A, B, C, D. Kalau E sudah jelas bukan ya, karena C-nya 6. Nah, sekarang
kita lihat akhirannya. Ini kan ena berarti termasuk ke dalam homolog alkena. Diena berarti termasuk ke dalam alkadiena. Pentena alkena. Berarti kita cari yang C-nya 5 dan termasuk ke dalam golongan alkana. Yang mana adik-adik? Oke, betul sekali yang A, adik-adik. Oke, adik-adik, sekian pembahasan dari Mas Yano mengenai sifat-sifat hidrokarbon. Semoga kalian bisa memahami materi sifat-sifat hidrokarbon ini. Saya yakin 2 menit tiap satu soal kalian bisa menjawab setelah kalian menonton video dari Mas Yano ini. Oke, Mas Yano akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.